Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mobile Programming 1 pertemuan 2, kita akan membahas Android Studio IDE. Ini software yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasinya ya. Nah, Android Studio ini diperkenalkan pada tahun 2013 dan dikhususkan untuk mengembangkan aplikasi berplatform Android. Ini contoh-contohnya, macam-macamnya ya beberapa IDE dalam membuat Android. Ada Android Studio yang kita gunakan. Ada juga Xamarin, Apache Cordova, Ionic Framework, React Native, App Inventor, Eclipse, dan lain-lain. Lalu di sini fitur Android Studio, yang pertama dia sistem eee, operasi versinya berbasis Gradle ya, yang fleksibel. Jadi maksudnya Gradle itu dia bisa build sama compile otomatis. Lalu emulatornya cepat dan kaya fitur. Emulatornya nanti kita bisa di Android Studio-nya atau bisa langsung ke HP ya. Lalu di sini lingkungan yang menyatu untuk pengembangan perangkat Android, Instant Run untuk mendorong perubahan aplikasi yang berjalan tanpa membuat APK baru, lalu template kode dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang sama dan mengimpor kode contoh yang ada, lalu alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif. Masih banyak lagi, dan ini adalah dukungan bahasanya bisa ada C++, ada NDK, dan lain-lain. Lalu di sini bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android, Java, ada C atau C++, Go, Kotlin, dan lain-lain. Yang kita gunakan adalah Java. Lalu kalian juga harus memahami konsep OOP. Kalau misalkan Java ya, kan mungkin udah umum kali ya, bukan hanya Java aja yang menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming. Mungkin kalian pernah belajar Java juga di semester sebelumnya. Ada, kelas, ada objek, ada method, atribut, dan penerapannya ya, kan itu ada banyak ciri khas dari, eee, untuk konsep OOP, itu. Lalu di sini aplikasi yang dibuat di Android ada banyak ya, yang kalian bisa, lihat itu ada game, aplikasi, film, buku, dan lain-lain. Di sini tetap ya, ini sama seperti tadi, yang kita gunakan adalah Android Studio, itu udah dasar banget. Sebenarnya ada yang lebih simpel itu kan Eclipse ya, cuma kalau nggak salah Eclipse itu udah, nggak diterima lagi sama Google-nya, itu emang simpel banget sih kayaknya kalau Eclipse. Makanya kita pakai yang standarnya aja, yaitu Android Studio. Di sini kita sebelum buat aplikasi, kita bikin mind map, ini bukan main ya, tapi mind mapping. Jadi, untuk menggambarkan jalannya program itu nanti maunya seperti apa. Bisa menggunakan diagram UML, Unified Modeling Language, ataupun flowchart, dan lain-lain ya. Kita juga buat prototype dari perancangan sistem yang akan dibuat. Kita juga kalau bikin aplikasi tuh kita harus analisa dulu, dan kalau udah dibuat prototipenya mungkin kita bisa review. Jadi sesuai nggak dengan keinginan user, gitu. Lalu kita, kalau sudah sesuai dengan keinginan user nih desainnya, prototipenya, baru kita mulai ke logiknya seperti apa, kita, kasih coding-nya. Kalau sudah jadi aplikasinya, kita lakukan pengujian unit dan integrasi sistemnya. Nah ini tadi kalau misalnya prototipenya sudah selesai, kita kasih coding, kalau sudah dikasih coding, sudah bisa jalan, kita melakukan pengujian unit dan integrasi sistemnya. Kalau sudah evaluasi, kalau ada kurangnya berarti kita akan, merevisi ya, merevisi, programnya sampai berjalan sesuai dengan yang kita mau dan yang user mau. Kalau sudah oke, nanti aplikasinya kita akan bentuk dalam bentuk APK dan distribusikan melalui web, copy APK-nya atau melalui, Google Play Store. Ini software yang perlu diinstal, ada aplikasi Java-nya dan Android Studio. Tapi kalau misalkan kalian klik yang ini, itu versinya ada banyak dan yang kita gunakan itu kita sesuaikan dengan, yang ada di modul. Jadi biar sama, versinya ya. Ini sudah ada
link untuk download aplikasinya, JDK-nya tinggal di-download, dan yang Android Studio-nya ini disesuaikan dengan OS kalian. Nanti download-nya yang Windows ya berarti. Di-download, nanti kalau sudah di-download, kita coba install. Kebetulan saya nginstalnya kan memang JDK dulu ya, jadi Android Studio-nya belakangan. Jadi nanti kalau kalian udah download dua-duanya, kalian install JDK-nya dulu. Nginstalnya itu keduanya ini harus terhubung ke jaringan internet ya. Kebetulan saya udah install JDK-nya karena itu nginstal biasa, next-next aja. Tapi kalau yang Android Studio-nya nanti kita coba bareng-bareng, saya juga belum install soalnya. Di sini minimum spesifikasi perangkatnya seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan satu ya, kurang lebih seperti ini, kan kalian semua pakainya Windows ya. Intinya, memorinya harus, banyak sih, minimalnya 4, tapi recommended-nya adalah 8. Lalu ini sudah mulai, proyek Android-nya, saya coba install dulu. Ini saya jadikannya udah ya, ini tinggal di next-next aja. Lalu Android Studio-nya saya coba install dulu. Ini tampilannya ya, mungkin nanti saya akan skip-skip biar nggak lama. Ini Android Virtual Device, kalau dari, pengampu mata kuliahnya sih bilang kalau yang memang RAM-nya cuma 4, ini dihilangin aja. Cuma ini saya nggak ilangin ya, intinya space required-nya cukup di kalian juga, harus ada kosongnya segini. Tuh ini saya next aja, kita tunggu dulu, ini kita next. Ini tampilan awalnya ya. Nah ini kan, langsung membuat project, ini nanti kita akan buat contoh aja. Tapi, dari si pengampu mata kuliahnya itu, harus ada yang di-configure dulu. Ini kita nggak ada config or installation folder ya. Jadi ini aja deh dulu. Di sini ada tampilan seperti ini ya. Saya coba pilih yang don't send aja deh. Mana ini Android Studio-nya? Oh ini. Ini nggak bisa di-finish ya? Ini tadi pas saya klik finish itu dia agak nge-freeze ya, ternyata dia kayaknya masih loading, terus tampilannya seperti ini. Coba kita next dulu. Oke, kayaknya dia nginstal ini lagi. Size-nya 507 MB, Android emulator. Nah, ini mungkin agak besar ya ukurannya. Kita coba finish. Ini tampilan Android Studio-nya kurang lebih sama dengan yang ini ya. Saya coba dulu configure ke SDK Manager. Kalau dari, video tutorial yang ada dari jurusan kalian ya, ini tuh dia di-install semua.
Nah ini, jadi semua jenis Android-nya ini di-install biar, kita bisa pilih minimumnya kira-kira aplikasi yang kita buat bisa jalan di Android berapa, gitu. Kalau yang ini sih dia terinstall semuanya, kita coba cek dulu, yang mana tadi? Ini yang terinstall mulai dari Cupcake sampai 6 aja ya, Marshmallow ya. Kalau mau diinstal sampai yang sekarang berarti yang ini ke checklist semua. Selanjutnya itu ini nanti bisa diinstal. Kalau dari nanti videonya saya kasih untuk yang dari, jurusan kalian, video yang tadi. Selain itu tuh ada install bentar, bukan di sini. Oh, ini udah terinstall ya? Ini udah terinstall semua, berarti tinggal yang ini aja. Ini tampilannya tadi pas diklik oke ya? Dia download dulu. Ini sudah terinstall semuanya ya, kita finish. Lalu di sini untuk memulai file baru, kita pilih kan ini ada beberapa ya. Kita coba set yang ini. Lalu sini ada pilihannya. Kita coba pilih yang empty activity aja. Ini kita coba ya, aplikasi pertama. Kalau untuk package name ini, dia tuh memang kebalik ya, selalu begini bentuknya. Jadi nama aplikasi kita tuh di belakang, jadi com-nya itu di, depan. Kalau kalian lihat di HP kalian sendiri, itu pasti ada itu bentuk package-nya seperti itu memang penamaannya. Jadi memang dibalik, kayak gini. Kalian bisa lihat di handphone kalian sendiri juga, itu pasti depannya com, tengahnya nama, apa ya, perusahaan, kurang lebih seperti itu. Lalu bagian sebelah kanannya itu adalah nama aplikasinya. Ini kita biarkan aja ya, nanti ini penyimpanannya di sini, lalu language-nya kita pilihnya Java. Nah ini kan minimum SDK-nya, minimum SDK-nya berarti aplikasi yang kita gunakan di sini, bisa diakses minimal sama Android Jelly Bean. Itu ini ada pilihannya ya, karena kan tadi kita udah, install semua. Sampai tadi kalau misalkan ini Oreo berarti ya, paling mentok itu dipakainya sama Android 8 yang Oreo ini. Nah ini kan tadi Jelly Bean ya, kita biarkan aja. Lalu di sini sudah selesai, kita finish. Dia masih menginstal lagi, jadi emang harus nyambung ke internet ya. Ini saya stop dulu. Oke, ini sudah selesai. Kita finish. Sepertinya loading-nya memang agak lama ya. Oke, tadi mana? Oh ini. Ini penjelasan yang ini ya, di sini kan ada basic activity, ada yang bottom navigation activity, ada yang empty activity. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau yang no activity berarti kan tidak ada activity yang ditambahkan. Kalau yang basic berarti template-nya
Seperti floating action button, kayak gini nih, kan suka ada tanda plusnya ya, kayak di WA gitu loh, ini kan ada tanda plusnya. Lalu yang, empty itu yang tadi kita pilih, itu yang paling dasar tampilannya. Full screen activity itu tanpa status bar. Terus terus di sini ada Google Ads Activity, ini untuk iklan ya. Google Maps, nah ini kan ada tampilannya nih, seperti ini. Lalu untuk login ya tampilan halaman login ya. Master untuk alur aplikasi, lalu ada, tampilan sidebar menu, di sini nggak kelihatan semua, kurang lebih seperti ini ya. Ini yang tadi, nah ini tampilannya sudah, ini pas aja. Tampilannya agak beda ya. Nah ini, ada yang main, kok dia hilang? Nah ini yang terhubung ke aplikasi kita ya. File-filenya apa aja, kita ada di folder apa aja. Tadi kan, package-nya adalah com.example.aplikasi pertama, itu nama aplikasi kita. Nah, terus di dalam aplikasi pertama ini pasti ada main activity Java-nya. Ini ini tampilannya harusnya gini ya, ini karena masih loading aja. Ini agak gelap juga tampilannya. Ini intinya ada 2, ada yang main sama yang ada activity itu. Nah, ini untuk tools-nya yang digunakan untuk, copy paste, menjalankan aplikasi, ya untuk run-nya, hingga menjalankan emulator. Tampilan yang di atas di sini tampil nggak ya? Yang ini berarti. Lalu jendela navigasinya, kita lagi ada di file apa, sumbernya dari file folder mana aja, itu terlihat di bagian atas. Yang ini ya. Lalu ini jendela editornya, jendela editor yang ada ini ya, yang ada script-nya. Ini main activity, sebenarnya kalau kalian, pernah belajar Java, itu setiap file Java harus ada file main-nya biar bisa running, intinya gitu. Jadi dia tuh pasti ada file main, .java-nya agar bisa running. Di saya belum tampil juga ini. Harusnya sih tampilnya kayak tadi ya. Nah ini tampilan struktur project-nya, yang tadi kita ada di folder apa aja, lalu di sini ada jendela status itu ada di bagian paling kiri bawah ya. Yang di sini jendela statusnya di semua Java IDE kayaknya pasti ada ini. Tampilan statusnya kita habis, misalnya habis, nge-build apa, itu biasanya dia akan jalan di sini. Berapa menit, berapa detiknya juga kelihatan. Oke, ini sayang nggak kelihatan, si tampilan yang ini ya, tampilan yang activity main XML-nya, kurang lebih dia tampilannya tuh, kalau yang main activity kan tampilannya kayak gini. Jadi, dia itu script untuk menjalankan aplikasinya, nanti kayaknya sih tombol-tombol juga semuanya script-nya ada di sini. Kalau yang activity main ini semacam kalau di web itu kayak CSS-nya ya. Jadi tampilan script untuk, tampilannya, script untuk tampilan aplikasinya. Sedangkan kalau yang di main-nya itu script untuk tombol-tombolnya, kurang lebih kayak gitu. Ini sayang aja nggak, masih loading. Mungkin karena ini ya, karena tadi banyak yang di-install ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau install atau enggak di bagian, tadi kan saya nginstalnya banyak ya, SDK-nya untuk yang Android keberapa, kayaknya itu hampir hampir semua saya checklist, jadi itu loading-nya lama. Dan ini kan dia nyambung ke internet juga. Jadi, tampilannya nanti bisa kalian lihat di link video yang satu lagi yang saya akan kasih itu dari, jurusan kalian ya. Yang sudah disiapkan untuk, mata kuliah Mobile Programming 1. Oke, untuk, pertemuan 2 Mobile Programming 1
Sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.